banget. Yaps, hari pertama di tahun 2022 masih di jalan raya bersama suami tercinta menikmati lagu sendu dari mana nih? Bune juga nggak tahu lagunya dari mana. Lagu dari mana, Pak? Ini lagu aku SD apa SMP gitu Iya, ya? sudah terlihat tuanya ya teman-teman. Anak-anak sudah tertidur manja. Gimana para bunda? Sudah membuat resolusi 2000. terbaru di tahun 2022? Jangan juga lupa untuk mendoakan dan selalu bersemangat agar tahun ini kita jauh lebih bermanfaat dan jauh lebih berguna. Jangan lupa Audi, untuk selalu Audi. mendoa. Oh, lagu apa, Pak? Audi. Hah? Audi. Audi apa audio? Audi. Kenaikan bahan pokok di akhir tahun 2021 cukup meresahkan para ibu rumah tangga. Tidak hanya bahan pangan, tapi sembako rumahan juga mengalami kenaikan yang signifikan. Sayangnya ini berbanding terbalik dengan kenaikan standar upah yang malah mengalami penurunan. Lalu strategi terbaik apakah yang IRT wajib lakukan agar bertahan dalam kondisi keterbatasan tanpa harus menimbulkan hutang yang berkepanjangan dan menimbulkan sengsara kemudian? Ini dia tips sederhana yang bisa kita praktekkan bersama untuk tetap bertahan dalam anggaran yang pas-pasan. Saksikan terus di channel Keluarga Bun Ai. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Waduh, takut kangen ya sama tagline Keluarga Bun Ai. GR banget kamu Bun Ai ya. Tapi apa kabar di hari keempat di tahun 2022? Harga-harga masih seperti sultan ya. Diharapkan mengalami penurunan, malah yang ada melambung tinggi secara signifikan. Ibu rumah tangga ini wajib khawatir karena kita nggak pernah tahu harga ini akan sampai kapan. Meskipun banyak media melansir akan turun di Februari sampai Maret, tapi itu tidak ada jaminan sama sekali. Seperti telur yang tadinya sempat turun ternyata naik kembali, mulai menyamai harga minyak goreng yang bertahan di angka 30 ribuan. Bahkan di beberapa daerah minyak goreng menyentuh angka 40 ribu. Kalau di daerah teman-teman berapa nih? Kalau daerah Bun Ai sih masih 30 ribuan ya. Yang lebih menyedihkan lagi seperti film-film romantisme itu ya, menguras air mata adalah upah yang makin melemah. Jadi para karyawan dan staf biasa harus bersiap bahwa kenaikan gaji di tahun ini mungkin tidak terlalu tinggi. Lalu bagaimana nih caranya ibu rumah tangga agar tetap waras di tengah keterbatasan? Yaitu mungkin yang pertama, kita harus mulai untuk memilah-milih hiburan yang gratisan atau memilah-milih tempat hiburan yang tidak terlalu menguras biaya tinggi. Langkah kedua yang dilakukan bisa dengan memanipulatif masakan seperti yang udah Bun Ai share di video sebelumnya. Dan bagi teman-teman yang mungkin beranggotakan kurang dari 5 orang, mungkin ibu dengan 1 anak atau 2 anak, memilih lauk matang rasanya bisa menjadi solusi terbaik. Ya seperti yang kita tahu ya, kalau memasak dalam jumlah yang banyak itu akan memberikan kos jauh lebih murah lagi. Nah tapi harus pilih-pilih juga untuk lauk matang yang recommended dengan harga dan kualitas. Ya, silakan disesuaikan di daerah masing-masing. Apalagi para ibu dengan segudang kegalauan di mana anak-anak ini memiliki selera makan yang berbeda-beda. Sayangnya nggak cuma anak-anak, terkadang pak suami juga ikut-ikutan. Dibanding menambah pertengkaran hanya karena menyuruh hemat seluruh anggota keluarga dengan masakan yang sederhana, mungkin lauk matang ini bisa menjadikan solusi selain menjaga anggaran juga menjaga tingkat kewarasan para ibu rumah tangga. Karena kan kalau masakan jadi seperti ini kita bisa beli dalam jumlah yang satu aja. Sementara kalau masak rasanya sulit. Contoh misalnya kita mau bikin ayam kecap dan ayam balado. Gak mungkin kan kita bikin 1 buah ayam kecap dan 1 buah ayam balado. Tapi kalau kita pergi ke lauk ready seperti ini rasanya mungkin banget. Jadi gak selamanya ya yang terkesan boros itu boros dan yang terkesan hemat itu hemat. Hemat dan boros itu harus sesuai dengan kondisi dan anggarannya masing-masing pastinya. Yang Bun Ai ingatkan kembali adalah pembelian lauk matang ini tidak Bun Ai sarankan untuk anggota keluarga yang sudah dewasanya banyak. Contoh 4 dewasa 2 anak. Wah ini sih bakalan boros banget.
Langkah sederhana selanjutnya adalah memulai menanam dengan media yang ada di rumah. Tidak usah menggunakan harus area lahan yang besar, gunakan area sederhana tapi bisa membawa dampak manfaat. Seperti cabai, daun bawang, bayam, kangkung, itu kan mudah ya teman-teman. Mungkin tidak terlihat langsung signifikan membawa penghematan, tapi kalau dijumlah dalam range 1 bulan itu bakalan berdampak banget sih kalau kata Bun Ai. Nah, selain itu juga mulai untuk tidak menstok barang terlalu banyak yang ujung-ujungnya tidak dimasak atau bahkan kebuang karena sudah expired atau hangus. Jadi mulai belajar untuk membeli seadanya dan secukupnya. Langkah sederhana selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah membuat budgeting terbaik. Mulai sederhanakan anggaran dan jangan lupa untuk menyisihkan untuk kebutuhan tahunan sehingga tidak membuka pintu hutang ketika kewajiban itu sudah datang untuk dibayarkan. Ini yang sangat berbahaya karena berfokus pada kebutuhan harian, kadang-kadang kebutuhan tahunan ini membawa kita dampak berhutang untuk jangka waktu yang lama dan ujung-ujungnya bakal menjadi siklus. Langkah selanjutnya adalah mulai sederhanakan kebutuhan rumah. Kalau tadinya menggunakan banyak pewangi pakaian contohnya, banyak menggunakan bumbu instan, mulai sederhanakan. Jangan lupa juga untuk mengalihkan cemilan ringan anak-anak ke cemilan berat sehingga rasa kenyang di perut akan jauh lebih lama lagi. Ini sangat berpengaruh karena banyak banget cemilan ringan dengan harga berat yang ujung-ujungnya tidak menjadikan nutrisi terbaik pada tubuh anak-anak kita. Tapi jangan pernah lupa juga untuk senantiasa mengajak anak-anak hiburan meskipun hanya berjalan-jalan gratis di taman atau mungkin hanya membuat sosis bakar di depan teras rumah, itu juga sangat berpengaruh karena jangan sampai berfokus pada penghematan lalu anak-anak itu mengalami stres yang ujung-ujungnya akan mengeluarkan dana lebih untuk kesehatan. Itu yang sangat dikhawatirkan. Pastikan setiap berbelanja harga promo yang kamu ambil itu sesuai dengan harga promo yang tertera dengan barang yang serupa tapi tak sama. Langkah sederhana selanjutnya, jika kamu memiliki banyak storage cemilan di rumah, mulai sederhanakan atau storage kebutuhan rumah yang udah di stok berbulan-bulan tapi nggak dimasak, mulai sederhanakan dan mulai berfokus untuk menghabiskan sisa kebutuhan rumah baru belanja kemudian. Karena sayang banget kan kalau itu udah berbulan-bulan di stok tapi nggak dibelanjain, tapi kamu sibuk menumpuk untuk kebutuhan-kebutuhan yang baru. Jadi mulai sederhanakan, ini akan berdampak secara psikologi. Kamu tidak akan sibuk untuk berpikir mengisi storage yang kosong. Nah, di saat harga naik seperti ini, mau gak mau kan kita dipaksa hemat oleh kondisi. Makanya Bunda selalu bilang lebih baik kita yang memaksa kondisi kita sendiri untuk berhemat dibanding kita dipaksa kondisi untuk berhemat. Mau apa lagi? Gaji belum naik, harga udah naik, ya kan? Dulu minyak goreng bisa dapat 4 liter, sekarang hanya 2 liter. Kalau dulu mungkin telur di harga 20 ribuan saja kita sudah teriak mahal, ini jauh lebih mahal lagi. Untuk telur di harga 30 ribu 1 kilo, Bunda rasa kita bisa dapetin kualitas omega ya teman-teman. Bunda itu sering banget juga sih untuk beli di kayak swalayan khusus ayam dan telur, itu harganya juga lebih murah dan lebih stabil. Kalau udah kayak gini, siapa coba yang kerepotan? Ya balik lagi diri kita sendiri kan ya. Jadi berhemat itu sekali lagi bukanlah perintah dari pakar keuangan, melainkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimana kita yakin banget kalau seluruh perintahnya tuh mengandung kebaikan dan gak akan bikin kita hidup tidak tenang. Coba deh, kadang-kadang seperti bubur yang mudah dicerna tapi karena lagi sakit seolah-olah pahit. Ya sama, perintah Allah tuh kadang-kadang kayak gitu ya. Padahal mudah, tapi karena diri kita nih lagi sakit hatinya, lagi sakit mentalnya, seolah-olah menjalani itu agak susah. Aduh, di tengah bulan, di awal bulan ya, kena kultum lagi sama si Bun Ai. Bercanda ya moms ya. Nah, bagi kamu yang memiliki jasa laundry gitu ya, silakan ditimbang-timbang kembali. Mungkin bisa kamu pilih-pilih nih baju mana aja yang di laundry atau yang enggak, karena itu juga lumayan berpengaruh untuk penghematan. Nah, dibiasain juga untuk masak dalam jumlah yang sedikit, jadi nggak ada sisa tapi juga terus menggugah selera karena kita masak tuh dalam kondisi yang dadakan ya. Kenapa restoran jauh lebih istimewa dari di rumah? Yaps, karena mereka selalu fresh, bahasanya seperti itu. Oke teman-teman, sampai sini Bunda mau sapa-sapa dulu ya. Masak sayur pakai sambal, halo Cibubur dan juga Kendal. Ada sop baso dan perkedel kentang, halo Sidoarjo dan juga Bontang.
Uang receh masuk celengan. Halo Aceh dan juga Irian. Dan teman-teman yang senantiasa berkomentar positif, Bun Ai selalu mendoakan kebaikan yang sama untuk seluruh keluarga teman-teman. Dan bagi kamu yang baru ngeklik video ini, ayo langsung tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Dan jika berkenan, bantu Bun Ai share ke seluruh sosial media supaya channel Bun Ai jauh lebih berkembang lagi. Dan jangan lupa juga untuk follow IG keluarga_Bun Ai. Di sana juga banyak tips-tips hemat yang mungkin akan bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, lanjut ya. Hal sederhana yang bisa kita lakukan sebagai ibu rumah tangga adalah mungkin bagi para suami yang sedang bekerja, kita siapkan bekal dari rumah. Pastinya harga di luar sana satu porsi bisa membiayai makan kita setengah hari. Itu sih perbandingannya. Dan jangan lupa juga untuk selalu membuat catatan belanja ketika belanja tiba, sehingga kamu gak over budget. Untuk jenis masakan bisa dimasak dalam jumlah yang sedikit, disesuaikan juga ya dengan keinginan anggota keluarga, sehingga tidak ada masakan yang terbuang. Jangan lupa juga nih untuk senantiasa memperhatikan nilai gizi bagi anak-anak kita yang masih dalam kondisi pertumbuhan. Oke teman-teman, itu aja yang bisa Bun Ai sharing untuk hari ini. Selalu bersemangat, berdoa kepada Allah. Allah akan lebih kuatkan kita di kondisi yang sedang lagi mengkhawatirkan lah bahasa Bun Ai. Tetap bersemangat, tingkatkan keimanan dan ketakwaan, yakin bahwa yang mencukupkan rizki bukanlah gaji ataupun harga naik tinggi, tapi sekali lagi yang mencukupkan rizki kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja bisa Bun Ai sharing untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di video-video Bun Ai selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.